Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Cokro Aminoto Jakarta, Ibu Ciptasari Prabawanti SPSI, MSc PhD. Yang kami hormati Kaprodi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Jakarta, Bapak Insinyur Nur Rohman MT. Yang kami hormati para narasumber, yaitu senior kami, guru kami. Yang pertama Pak Insinyur Ahmad Suraji MT PhD. Kemudian yang kedua Bapak Dekan kita yang tercinta Bapak Dr. Heri Kristianto STMT. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai para wisudawan Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Jakarta tahun 2021. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karenanya lah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi dalam rangka pembekalan calon wisudawan program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Jakarta dengan tema pengembangan profesi teknik sipil pada industri jasa konstruksi. Kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta seminar pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti acara seminar yang didesain oleh Fakultas Teknik Universitas Cokro Aminoto Jakarta dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, memberikan manfaat ilmu untuk kita semua. Baik, langsung saja. Sebelum acara kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa cukup. Baik, sebelum acara ini kita mulai, kita mohon sambutan, yaitu yang pertama dari Kaprodi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rohman MT. Monggo kepada Bapak Insinyur Nur Rohman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rektor UCY Ciptasari Prabawanti SPSI MSc PhD, Dekan Fakultas Teknik Dr. Kristianto STMT yang sekaligus sebagai narasumber juga nanti. Kemudian Bapak Insinyur Ahmad Suraji MT PhD IPM, ya. Para dosen Fakultas Teknik, ya. Calon wisudawan di Teknik Sipil Fakultas Teknik UCY periode ke-40 tahun 2021 dan para undangan yang perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini yang berbahagia ini kita dapat terkumpul untuk melaksanakan Zoom meeting dalam rangka menghadiri pembekalan calon wisudawan periode ke-40 2021 dengan tema pengembangan profesi teknik sipil pada jasa industri konstruksi. Pada kesempatan ini kami atas nama program studi teknik sipil Fakultas Teknik UCY mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya ya yang sangat berharga untuk menghadiri acara ini. Berikan ucapan selamat dan sukses kepada calon wisudawan dari Fakultas Teknik ini yang berjumlah 51 orang ya. Perlu kami laporkan bahwa sejak Fakultas Teknik dibuka tahun 1985 hingga saat ini tahun 2021 lulusan prodi Teknik Sipil sudah berjumlah 805 orang ya sampai tahun ini. Dalam 3 tahun ini alhamdulillah
lulusan setiap tahunnya sudah bisa mencapai lebih dari 50% dari baru yang masuk. Kondisi demikian perlu terus kita tingkatkan agar kompetensi lulusan kita sesuai dengan capaian pembelajaran untuk menjadi konsultan, kontraktor, birokrat, dan pengusaha yang handal dengan tetap menjaga martabat dan etika profesi. Dengan beragamnya mahasiswa kami, ya, dan adanya kelas sore, ya, mulai dari usia lulusan SMA hingga yang mau pensiun, dari yang belum bekerja hingga yang direktur, konsultan, kontraktor, dan pegawai negeri ASN dengan sebaran dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Timur Leste, ya, semua menjadi warna yang saling mengisi, ya, sehingga lulusan kami umumnya sudah bekerja sebelum lulus. Ya. Ini menjadi peningkatan performa lulusan kita. Alhamdulillah. Berbagai terobosan peningkatan kualitas telah kami upayakan melalui pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler, pemagangan kerja praktek, tugas praktikum, seminar, workshop, seperti sekarang ini. Dan sejak tahun kemarin kami bekerja sama dengan Kemen PUPR, ya, dalam pelatihan dan sertifikasi SKT dan SKA, ya, melalui Balai Pelatihan Wilayah 4 di Surabaya. Dan untuk tahun ini kami juga sudah mengirimkan, ya, bagi mahasiswa tingkat akhir untuk SKT dan mahasiswa yang lulus untuk SKA. Alhamdulillah tahun kemarin juga banyak yang lulus. Mudah-mudahan tahun ini peluang kami masih ada untuk bisa dipesertakan. Sebagai lembaga pendidikan mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berkembang, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019, dan yang sekarang adanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentu mengatur penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Tentu semuanya menjadi peluang dan tantangan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, tema peningkatan profesionalisme teknik sipil yang berkelanjutan ini di dunia jasa konstruksi sangat tepat dan perlu kita ketahui. Kami sampaikan ucapan terima kasih pula atas kerjasama kegiatan ini kepada UCY, PII DIY, HAKI DIY, Gapeknas DIY. Semoga pembekalan ini akan memberikan wawasan yang mendukung peningkatan performa kinerja kita dalam profesi teknik sipil. Akhirnya kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami dalam terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Insinyur Nur Rahman MT yang telah memberikan sambutan mewakili dari Kaprodi Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Jakarta, di mana tadi sudah disampaikan macam catatan bahwasanya untuk tahun 2021 ini atau angkatan ke-40 ya kalau saya tidak salah tadi akan mewisudakan sekitar 51 orang calon wisudawan. Juga tadi saya catat dari tahun 1985 sudah ada alumni teknik sipil UCY berjumlah 805 orang. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin meningkat dan UCY semakin berkembang. Baik, kita lanjut sambutan yang kedua, yaitu dari Ibu Rektor. Sambutan sekaligus kami mohon dengan hormat untuk membuka secara resmi acara seminar pengembangan profesi teknik sipil pada industri jasa konstruksi pada tahun 2021 ini. Kepada yang terhormat Ibunda kita, Ibu Ciptasari Prabawanti, SPSI, MSc PhD, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih Pak Bimo sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, yang saya hormati Bapak Insinyur Ahmad Suraj IPM, di sini sebagai salah satu narasumber. Kebetulan beliau juga sebagai dosen KKN KI Teknik Sipil Universitas Andalas, kemudian ketua P2 wilayah DIY dan ketua Komite Advokasi PII Pusat, kemudian anggota Komite Keselamatan Konstruksi K2K dan IMC untuk Engineering Kemen PUPR dan Sekretaris Satgas P2 PSR DPJ Kemen PUPR. Banyak sekali singkatannya ya Pak ya. Saya nggak apa. Kemudian yang saya hormati juga di sini Pak Herbima Bakti Nusantara SHMH yang menjalankan tugas sebagai moderator, tetapi beliau juga sebagai Ketua Umum DPD Gapeknas DIY, dan tentunya yang saya hormati Bapak Heri Kristianto yang pada hari ini beliau sebagai narasumber dan juga sekaligus sebagai dosen, sebagai dekan Fakultas Teknik UJY, dan tentunya tak terlupakan Bapak Insinyur Nur Rahman MT sebagai Kaprodi Teknik Sipil. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali dan tentunya saya sangat berterima kasih Bapak-bapak sudah bersedia untuk hadir menjadi narasumber, menjadi moderator dan juga mengawal adik-adik wisudawan kita ini di dalam acara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita mengetahui bahwa ada 51 wisudawan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil yang akan kita lepas pada wisuda periode yang akan datang, yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 6 November 2021 di Yogyakarta. Nah, kita bersyukur bahwa walaupun dalam situasi yang sangat sulit ya saat ini, dalam situasi pandemi, kita bersyukur panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik wisudawan ini berhasil menempuh studi dengan baik dan kemudian menyelesaikan tugasnya sehingga bisa meraih gelar sarjana pada tahun ini. Nah, tadi yang disebutkan jumlahnya 51 orang dan tentunya di tahun-tahun mendatang kita harapkan akan lebih banyak lagi. Dan pada tahun ini Fakultas Teknik juga sudah berhasil merekrut mahasiswa dalam jumlah yang cukup banyak ya, sekitar 76 orang ya Pak Dekan ya. 84. 84. Sudah meningkat lagi 84 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka juga akan menjadi mahasiswa yang baik dan tentunya kita. Nah, di sini karena ini adalah pelepasan wisuda, ya tentunya ingin memesan khusus para wisuda. Pertama kita akan mendengarkan banyak sekali wawasan dari para narasumber yang jelas-jelas sudah berkecimpung sangat lama di bidang ini dan juga dikenal luas sebagai profesional dan juga dikenal sebagai ahli. Adik-adik wisudawan bisa menimba ilmu yang betul-betul sedalam-dalamnya di dalam event singkat ini ya. Beruntung kita masih bisa memiliki event seperti ini. Nah, kemudian juga pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya ketika menjadi sarjana S1, ini sebenarnya hanyalah bagian dari sebuah perjalanan panjang karir yang kita bangun selama hidup kita, ya, di dalam dunia pekerjaan tentunya, di dalam dunia profesi. Nah, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang cepat-cepatan, ya, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan endurance atau endurance, ketahanan, ketahanan fisik, mental, jiwa gitu ya, yang cukup tinggi dan juga cukup panjang, sehingga bukan bukan sekedar cepat-cepatan, tetapi memang membutuhkan energi yang besar dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah ketekunan, kesabaran, gitu ya, keteguhan hati agar kita bisa melaluinya dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Nah, di dalam perjalanan tersebut banyak sekali yang tantangan yang harus kita hadapi.
jelas yang pertama adalah persoalan integritas ya. Tetapi di samping masalah integritas, kita masih harus kalau bisa dikatakan sebenarnya bukan beban, tetapi ini satu kewajiban dan juga seharusnya menjadi panggilan bahwa kita harus menjadi sumber daya agar bisa membantu mengisi bangsa ini menjadi sumber daya yang penuh inisiatif, inovatif, gitu ya, imajinatif, kemudian juga banyak sekali membawa pembaharuan, mampu berpikir alternatif, apalagi menghadapi bangsa yang sedang giat-giatnya membangun. Nah, sebagai informasi untuk adik-adik wisudawan bahwa Indonesia saat ini sebagai sebuah negara secara nasional itu sekarang sedang berada pada situasi atau juga akan mengalami situasi ini dalam sekitar sampai mungkin 10-20 tahun ke depan sebagai bangsa yang sedang mendapatkan bonus demografi. Nah, maksudnya bonus demografi adalah di mana penduduk Indonesia saat ini akan dikuasai mayoritas oleh mereka yang berusia produktif. Nah, siapa mereka ya seusia wisudawan-wisudawan ini? Ya tentunya yang wisudawan-wisudawan yang fresh graduate ya, maksudnya yang menempuh pendidikan lulus dari SMA langsung ya. Di dalam wisudawan ini tentunya juga ada yang sudah bekerja terlebih dahulu. Tetapi intinya usia produktif ini kan rentangnya cukup panjang nih, antara 14 tahun sampai bahkan usia sekitar 40 tahun, 45 tahun. Nah, kita sedang menjadi negara yang memiliki bonus ini. Nah, artinya apa? Bahwa kalau dilihat dari piramida penduduk, maka kategori usia ini nih yang di dalam grafik itu barnya paling tinggi. Nah, ada dua mata, ini sebenarnya dua sisi apa ya? Ini pisau bermata dua. Kalau generasi seperti ini itu produktif, bagus kualitasnya gitu ya, maka negara ini akan menjadi negara yang sangat cepat untuk maju. Itulah kenapa sebenarnya di dunia internasional banyak juga negara-negara lain di dunia internasional merasa jeri dengan situasi bangsa Indonesia saat ini, karena dari sumber daya alam melimpah gitu ya, dari sisi sumber daya manusia kita tuh luar biasa, yaitu bonus demografi. Sebagai perbandingan, misalnya kalau kita lihat Jepang, Taiwan, mereka itu posisi piramida penduduknya adalah sebagian besar justru di negara dengan usia lanjut. Jadi penduduk dengan usia mudanya lebih sedikit gitu ya. Perbandingannya lumayan jauh. Kenapa? Karena mereka bonus demografinya sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita itu ini nih 10 sampai 20 tahun ke depan Indonesia itu sedang memetik ibaratnya tuh seperti gadis yang sedang istilahnya merekah gitu ya. Makanya banyak sekali sebenarnya kalau dilihat dari percaturan di dunia internasional, kita ini menjadi salah satu perhatian dunia ya, karena itu sumber daya alamnya bagus, kemudian sumber daya manusianya juga berlimpah, kemudian kemungkinan potensi-potensi untuk majunya juga sangat besar. Nah, jadi tidak heran kalau kita gitu ya, bangsa ini betul-betul mau bersungguh-sungguh saja gitu ya. Kemudian juga pemerintah memberikan dukungan yang luar biasa, negara kita akan menjadi salah satu negara yang mungkin menjadi salah satu negara top di dunia. Itu yang makanya kalau Bapak semua mendengarkan pidato-pidato internasional itu sebenarnya banyak sekali disinggung-singgung tentang dinamika di Asia Tenggara ini, negara-negara di Asia Tenggara ini seperti itu. Ya mungkin hampir sama dengan Cina dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak pernah ke negara-negara tersebut yang saya sebutkan, Jepang, Taiwan, bahkan negara Eropa itu juga at some point mereka juga mulai declining. Jadi penduduk usia tuanya semakin lama semakin banyak, penduduk usianya muda semakin lama semakin sedikit. Nah, kita ini sedang ranum sekali, ibaratnya siap untuk memetik buah yang sangat ranum. Nah, karena itu pesan saya adalah untuk adik-adik wisudawan maupun bukan adik-adik ya, mungkin bapak-bapak wisudawan yang sudah berkarir, betul-betul tunjukkan bahwa sebagai sarjana teknik sipil kita memiliki kualitas yang baik,
kemudian memiliki integritas, dan juga jangan lupa bahwa sebagaimana tadi kita baru saja sampaikan di acara Dies Natalis bahwa lulusan UJ itu adalah lulusan yang harus yang profesional gitu ya, berbasis pada nilai-nilai keislaman, tetapi juga jangan lupa dengan budaya kebangsaan. Jadi negara kita itu tadi ya, karena pertama bonus demografi, penduduk muda, dinamikanya sangat tinggi, jumlah suku bangsanya banyak, bahasanya banyak, terdiri dari berbagai pulau, dan kita harus siap bahwa bangsa kita itu memang bangsa majemuk. Artinya ada berbagai macam ras, agama, suku, bahasa di negara kita. Jadi kita harus betul-betul pandai meramu dinamika ini. Jangan taklid, maksudnya fanatik buta, tetapi pandai-pandailah untuk untuk menjaga dinamika, membangun, merangkul gitu ya, agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Kita tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadi spirit dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Kemudian juga sebagai lulusan UJY di Fakultas Teknik, di Prodi Teknik Sipil, adik-adik wisudawan maupun bapak-bapak atau ibu-ibu wisudawan, itu juga tolong dijaga komunikasi dengan kampus, juga dengan fakultas, karena sebenarnya kampus ini akan selalu membutuhkan Anda semua. Di dalam proses akreditasi di prodi maupun di universitas, itu kita selalu akan diminta untuk melakukan tracking pada lulusan. Nah, sehingga di sini komunikasi di antara kita harus tetap terjaga dengan baik. Dan sebenarnya nantinya orang akan lihat ketika melihat, oh lulusan UJ ternyata selalu memiliki performa kerja yang baik, kinerja yang baik gitu ya. Tanpa harus dengan banyak kata-kata, orang akhirnya akan semakin lama semakin percaya. Jadi bisa dikatakan bahwa manekinnya atau showroom dari universitas itu adalah barangkali ini yang juga terakhir adalah bagaimana Anda para wisudawan dan para alumni ini, calon alumni ini bisa membawa nama baik UJY, menyebarluaskan, juga mempromosikan agar UJY tentunya semakin lama akan semakin berkembang dan semakin baik. Tolong dipromosikan bahwa kuliah di UJY itu memang bisa layak lah untuk dilakukan dan mereka juga bisa tertarik ya. Ini tentunya lagi-lagi sebenarnya modelnya tuh ya Anda sendiri. Anda sebagai alumni itu akan menjadi model yang akan dilihat, wah kok Bapak ini atau Mas ini atau Ibu ini, Mbak ini kok ini sekali ya, bagus nih, wah kuliahnya dulu di mana? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi mohon Anda semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, betul-betul jaga diri, jaga integritas, memiliki kinerja yang baik, dan tolong dipromosikan, sebarluaskan pesan-pesan baik maupun attitude ya, karena di dalam dunia pekerjaan sebenarnya bukan soal kecerdasan saja, bukan soal kepintaran, bukan soal skill saja, tetapi juga sikap, attitude. Kalau kita attitude-nya baik, didukung oleh kinerja yang baik, maka dengan cepat orang akan mengenal. Saya rasa demikian saja. Sekali lagi terima kasih. Saya haturkan kepada para narasumber, juga Bapak Moderator, juga adik-adik wisudawan, Bapak, Ibu, Mbak, Mas wisudawan yang akan dilepas nanti pada tanggal 6 November. Mudah-mudahan sudah dipelajari selama di UJY ini akan bermanfaat, juga memberikan barokah, manfaat bagi orang banyak, bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya rasa begitu saja dari saya, dan dengan ini maka acara pembekalan calon wisudawan teknik sipil yang ke-40 pada tahun 2021 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rektor, Ibu Ciptasari Prabawanti atas sambutan dan perkenannya untuk membuka hari ini. Betul tadi saya
terketuk Ibu ketika Ibu menyampaikan bahwasanya lulus S itu bukan akhir dari sebuah perjalanan, tetapi pintu masuk ke depan mengenai cita-cita dan harapan kita semua. Sehingga apa yang menjadi pesan tadi dari Ibu Rektor, nanti mudah-mudahan untuk diri saya, untuk rekan-rekan yang sebentar lagi akan diwisuda bisa menjadi bekal dan pegangan untuk ke depannya. Baik, terima kasih Ibu Rektor atas sambutannya sekali lagi. Dan langsung kita masuk pada acara inti seminar mengenai pengembangan profesi teknik sipil pada industri jasa konstruksi. Untuk pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahmad Suraji MT PhD IPM. Beliau juga merupakan dosen dari Universitas Andalas Padang ya Pak, Sumatera Barat. Siap. Beliau juga sebagai Ketua PI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga sebagai Ketua Komite Advokasi PI Pusat, juga sebagai anggota Komite Keselamatan Konstruksi K2K dan IMC on Engineering Kementerian PUPR dan Sekretaris Satgas P2P SR DJP Kementerian PUPR. Secara pendidikan formal beliau sudah menempuh S1 Teknik Sipil UGM lulus tahun 1990, S2 Teknik Sipil ITB lulus tahun 1994 dan S3 Building Engineering University of Manchester Institute of Science and Technology di Inggris lulus tahun 2002. Lulus tahun 2002. Monggo kepada Bapak Insinyur Ahmad Suraji, waktunya kami berikan selama 60 menit. Namun kami bagi 45 menit untuk penyampaian materi dan nanti sisanya 15 menit untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan Bapak Insinyur Ahmad Suraji, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Bima Bakti, luar biasa. Saya sangat bangga ini, seorang sarjana hukum, magister hukum, belajar teknik sipil. Wah, ini cross disiplinnya luar biasa. Dan sebentar lagi kalau Bu Rektor buka program S1 psikologi, nah saya juga akan mendaftar. Biasanya mahasiswinya cantik-cantik gitu. Tapi dimulai dengan membuka klinik psikologi konstruksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah, siang hari ini saya sangat merasa bangga membersamai Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, universitas yang ketika saya pulang sekolah mengundang saya untuk berita ya di luar negeri. Yang kedua, saya sangat bangga Bu Rektor ini Sri Kandi Indonesia ini, yang luar biasa memimpin UCY dan sekaligus juga Pak Dekan, Pak Heri ini tokoh sentral bicara tentang prekes. Saya sangat bangga dan suatu ketika akan saya undang juga untuk membantu saya bagaimana membuat rumah susun ya, 3, 4 lantai, 8 lantai itu dengan prekes yang cepat gitu, yang sambungannya aman gempa. Tentu saja ada kolega hebat saya, Pak Nur Rahman, meskipun beliau ini adik kelas saya, tapi bersama saya Bu, karena ini sangat pinter gitu. Luar biasa, apalagi kalau gambar, dah melukis itu udah he is number one ya, number uno, number uno. Kemudian yang saya banggakan para calon wisudawan, selamat menempuh dunia akademik berikutnya gitu ya. Saya berharap suatu saat Pak Heri segera membuka program profesi insinyur sebagaimana Undang-Undang 11 tahun 2014. Dan karena sudah ada, mudah-mudahan dari 800 sekian itu 80%-nya dari teknik sipil. Rukti. Nah, Pak Nur Rahman segera buka program profesi insinyur agar nanti kalau bekerja tidak dipermasalahkan oleh APH, gitu ya. APH alat aparat penegak hukum. Baik, siang hari ini saya akan berbagi cerita saja, tetapi mohon izin Mas Bima ya, saya tidak ceramah, tapi saya akan berdialog gitu, dengan calon wisudawan. Siap. Mohon izin ya Bu Rektor, ini mungkin saya akan ubah aja. Kalau saya cerita
pada ngantuk ini. Saya akan ajak melihat apa ya, awal-awal ini kasus yang saya temui di berbagai proyek. Saya terlibat melakukan inspeksi, kemudian pendampingan, dan kemudian hal-hal lain yang saya kira penting untuk menjadi refleksi kita. Apalagi Bu Rektor tadi saya catat, kalau saya nggak salah catat tadi ada minimum 3 kali beliau menyampaikan pentingnya integriti atau integritas gitu ya. Kemudian berikutnya tentu ada quality atau kualitas. Nah, lalu kemudian tema yang dimintakan ke saya bicara tentang profesionalisme. Saya kira ini satu hal yang beliau tadi mengingatkan kita semuanya, termasuk saya gitu. Bagaimana Indonesia maju ini tidak cukup ditopang oleh kemampuan kognitif. IP-nya 4,5 misalnya gitu ya. Saking plus semua gitu ya. Tapi juga semangat mengindonesia kira-kira gitu ya. Oke, baik. Saya izin mulai share screen, Mas Bima. Monggo Bapak. Mohon bisa diberi akses sebagai co-host. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tersedia, pada menit saya bisa menyampaikan pokok-pokok hal yang saya kira penting untuk menjadi bekal teman-teman sekalian, calon wisudawan dan sekaligus juga nanti calon insinyur. Bagi teman-teman di teknik sipil, alumni teknik sipil UCY, yang IY, mohon berkenan Pak Nur Rohman nanti mengantarkan teman-teman semuanya mendaftar menjadi anggota PII. Di samping nanti anggota ATAKI misalnya, karena ada Mas Bima. Baik. Saya di sudah Mas? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke, saya kira ini tema yang keren. Saya diberi tugas berat nih oleh Pak Dekan bicara profesionalisme, dan tentu ada banyak hal yang saya lebih mudah karena Bu Rektor tadi sudah memberikan bekal yang sangat fundamental ya untuk kita selalu tanamkan di sanubari kita. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan mulai dari case ini gitu ya untuk memberikan perspektif ya, kenapa profesionalisme itu is a must, kenapa itu penting gitu, di dunia konstruksi. Oke, ini ada kasus, mudah-mudahan sorry. Aduh, ini videonya nggak bisa saya jalankan. Oke, nggak apa-apa. Saya coba tuker sebentar. Oke, minta izin Pak Dekan, Pak Kaprodi, Pak Bima. Barangkali ada calon wisudawan ini yang akan memberikan refleksi ya, kaitan profesionalisme dengan video ini. Kami persilahkan, Pak Slamet. Ayo Pak. Pak, Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Slamet. Barangkali ada pendapat Pak Slamet ya dengan video ini. Apa perspektif Pak Slamet kaitan antara profesionalisme dengan fenomena di lapangan seperti ini? Ya, makasih Pak. Mungkin kalau dari saya berpendapat bahwa pertama kejadian ini adalah kekurang hati-hatian, itu yang pertama. Yap. Yang kedua, saya kira secara teknikal itu tidak memperhitungkan bentang sepanjang itu kalau ditumpu di tepi sama di tepi saja,
kalau kita lihat kasat mata saja itu kurang aman, saya kira. Ya. Jadi yang memikul itu kalau mau stabil itu tidak harus tidak di tepi saja, itu terlalu ke tepi kalau saya. Jadi momennya itu tidak ada keseimbangan, ya. Tidak ada keseimbangan. Jadi kalau saya tata letaknya kurang pas. Kren yang dua kren tempatnya tidak pas kalau saya. Tidak diperhitungkan secara matang. Tapi sebenarnya Pak, kalau dilihat kita ini kan orang alam Pak ya, alamnya kita ini walaupun kuliah kan kita ini lama sekolah sama alam. Itu aja dilihat cara kasat mata apa ya nggak masuk akal lah, maksudnya terlalu di tepi Pak. Jadi nggak pas itu Pak. Jadi kurang. Saya kira di sini yang perlu diperhatikan adalah itu K3-nya juga harus memperhitungkan betul-betul keselamatan kerjanya. Terus bagaimanapun juga itu seorang pimpinan PM-nya juga harus tahu persis karena ini kan bukan barang sederhana Pak. Paling enggak harus ada simulasi. Biasanya Pak kalau kerja begini itu kalau saya simulasi dulu. Ini kalau kita videokan dulu, kita hitung, kita videokan itu kan paling enggak bisa ngitung kita Pak. Oh ini amannya di sini, amannya di sini. Kadangkala Pak di lapangan itu kita ini sering kali memakai kebiasaan. Artinya kebiasaan yang kebiasaan yang membawa yang salah dianggap kebiasaan itu kan tidak betul. Ya, yang kedua saya kira kalau ini PM-nya atau SE-nya tidak jeli atau teledor lah Pak. Teledor. Oke. Ya mungkin itu luar Pak. Biasa. Luar biasa Pak Slamet. Ini memang super sinar betul ini ya. Saya mencatat tadi kurang hati-hati, teledor, sembrono, tidak well calculated gitu ya, tidak well prepared, tidak well dihitung dengan cermat gitu. Apalagi tadi ya, tidak menggunakan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip keilmuan, stability, during construction, kayak gitu ya. Bahkan tadi beliau mencatat bahwa lifting point-nya tidak pas ya, terlalu ke pinggir gitu, dan lain sebagainya. Saya kira ini refleksi yang luar biasa nih Pak Dekan ya. Pak Slamet Widodo mengajarkan kepada kita bahwa kita membutuhkan sosok yang mampu mengeksekusi pekerjaan ini dengan profesional. Artinya memiliki paham profesionalisme gitu. Pakai gitu biasanya kan paham lah istilahnya ya. Paham itu mindset, paham itu spirit, paham itu value gitu ya. Kehati-hatian, kesungguhan, dihitung secara cermat. Kemudian tadi beliau menyinggung PM-nya juga. Kalau dengan kondisi seperti ini misalnya menongkrongi kalau bahasa saya ya. Hadir betul, tidak diserahkan kepada mandor gitu ya. Kemudian SE-nya, supervision engineer juga check and recheck. Kira-kira gitu bahasa lain ya Pak Slamet ya. Mungkin bisa saya tambahkan Pak. Silakan Pak. Silakan. Jadi begini, kita bekerja di proyek itu yang harus kita hayati adalah marwah dari pekerjaan proyek itu sendiri. Marwahnya harus kita pegang. Jadi kalau kita bekerja tanpa marwah apa saja itu tidak akan berhasil dengan baik. Jadi misalnya jadi seorang kontraktor atau jadi seorang konsultan. Yang perlu kita hayati adalah marwah pekerjaan itu apa. Jadi menyatu dengan jiwa kita gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi baru bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara, penuh tanggung jawab, ya kan, penuh resiko, ya kan, tidak perlu menghitung untung dulu. Gitu, Pak. Ya, jadi marwahnya Pak, jadi marwah pekerjaan itu harus dipegang betul. Makasih Pak. Baik, luar biasa. Saya sangat bangga sama beliau. Saya semakin ringan ya mendiskusikan profesionalisme. Baik, terima kasih Pak Slamet. Selanjutnya saya akan undang berikutnya sebentar. Saya akan share lagi kasus berikutnya. Mudah-mudahan bisa saya setelkan videonya. Nanti di akhir juga akan saya ceritakan hasil diskusi saya di proyek kereta api cepat. Oke.
Jebol Jun, kacau. Oke. Oke. Mohon izin Pak Dekan, Pak Kaprodi ini. Izin kalau diperkenankan perwakilan calon wisudawati. Gitu. Silakan siapa Pak Kaprodi? Barangkali sudah hafal ini. Yang super senior. Boleh juga. Ada wisudawati ya Pak Dekan ya? Ada Pak, ya. Oke, siapa ya? Ini Silakan Pak Kaprodi. Lilis. Bu Lilis. Aduh, mana Bu Lilis? Lilis atau Paramita. Paramita, silakan. Kalau tadi case-nya adalah during construction, ketika kegiatan sedang ada pekerjaan konstruksi, erection girder. Nah, yang ini itu gedung yang tadi sama-sama kita lihat mengalami, kalau bahasa Undang-Undang 2017 Jungto Permen 8 atau PP 14 itu namanya kegagalan bangunan gitu. Nah, saya ingin undang siapa tadi, Mbak Lili sama Mbak Mita gitu untuk memberikan refleksi kaitannya dengan profesionalisme insinyur sipil. Gitu. Apa catatan kritisnya apa? Gitu. Silakan. Mana wajah cantiknya Mbak Mita? Wajah cantiknya Bu Lilis? Saya cari-cari di screen ya. Halo. Ya. Mbak Lilis Riani ada? Nanti jangan-jangan Mbak Lilis ditinggal ke belakang masak ini. Oke. Siapa lagi Pak Nur Rahman? Paramita Utami ada? Ari Eswan Hari? Mudah-mudahan ini perempuan. Ya, kami persilakan. Wah, ini mau diwisuda, harus berani memberikan tanggapan ini. Oke, belum ada. belum berani ini, Pak. Belum berani nih. Wah, Ini harus banyak. Fred nih, Jay. Harus banyak Masih ketemu muda saya nih ini. Pak Lilis nih. Ya. Oke. Wah, ini selain Pak Slamet siapa super senior di ruang Zoom ini? Ini yang muda aja Mas Destrianto. Monggo Mas, ayo Mas. Halo. Mas. Mas Destrianto. Wah, ini ada Mas Mahmud Hirzi di JKA, Direktorat Jenderal Kereta Api nih. Betul, mudah-mudahan. Mas Arif Habibi. Ayo. Wah, ini biar cepat kita nanti diskusinya makin seru nanti ini. Ini pelaku konstruksi semua mereka itu. Gimana Pak? Monggo Mas. Oke. Atau hijib. Oke. Hijib yang Baik. Oke. Ini pada takut dengan Pak Ketua PII ini. Oke. Ya. Dengan hormat, karena Pak Slamet masih sibuk. Mudah-mudahan Pak Slamet bisa memberikan catatan penting, Pak. Kalau tadi kejadiannya adalah selama kegiatan konstruksi, kalau ini sudah dioperasikan, Bapak. Per Undang-Undang Nomor 2 itu, Jungto PP 14, Jungto Permen 8, ini peristiwa yang dikategorikan kegagalan bangunan, Bapak. Karena sudah dioperasikan atau sudah diserah terimakan akhir. Dalam bahasa undang-undang seperti itu. Menurut Bapak, menurut Pak Slamet ini pengalaman Pak Slamet Widodo luar biasa. Apa refleksi profesionalisme yang perlu kita sadarkan bersama ini diri kita ya? Iya. Monggo Bapak. Mungkin begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya mencoba Pak menerjemahkan.
Yang pertama, ini kalau saya lihat itu memang betul ketika perhitungan struktur apapun itu tidak bisa hanya perhitungan di atas kertas. Perhitungan di atas kertas tidak bisa juga tidak diikuti oleh mutu bahan. Yang kedua, mutu bahan pun tidak cukup, Pak. Teorinya, hitungannya masuk. Sistem pengerjaan juga tidak pas, bisa juga mengakibatkan seperti itu. Jadi kalau dari saya simpulkan bahwa ini kegagalan ini pertama bisa juga karena kesalahan konstruksi. Kedua, bisa juga kesalahan material. Tiga, bisa juga kesalahan dalam mengerjakan. Lagi-lagi Pak, di sini adalah peran pengawasan, ya kan? Peran pengawasan adalah kunci daripada keberhasilan suatu pekerjaan. Kalau saya lihat ini kan sudah dipakai Pak ya, difungsikan. Ya, difungsikan. Mungkin juga karena mutunya kurang bagus, materialnya lelah Pak. Lelah, besi itu kalau lelah ya seperti manusia, suruh mikul dalam sekian kilo, sekian jam kuat, sekian tambah sekian jam tidak seperti kuat. Nah akhirnya tidak. Jadi kita ini Pak rata-rata hanya pengawas itu nonton pekerjaan, tapi bukan menjadi inspektur pekerjaan itu. Itu yang sering kita lalaikan. Itu kan sebenarnya namanya pengawas itu kan betul-betul paham tuh, dihayati lah. Ini kalau mau masang hitungannya kayak apa, materialnya kayak apa, metode kerjanya kayak apa, itu kan. Dari ketiga-tiga itu harus terpenuhi Pak. Kalau saya, pendapat saya, maka itu ketika dipasang mungkin ini sudah 1 bulan aman, 2 bulan aman, 3 bulan, mungkin bulan ke-6 lelah, bisa lelah bautnya, bisa lelah besinya, ada yang lelah. Nah, namanya lelah manusia aja. Yang tidak lelah itu ada Pak Profesor. Kalau melihat wanita cantik nggak lelah kita Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih, ini super senior kita luar biasa ya. Saya mencatat kata kunci dari beliau tadi adalah dihayati gitu. Artinya bahwa tidak hanya sekedar apa ya sambil lalu, tapi juga harus menjadi satu kesatuan jiwa gitu ya sebagai seorang insinyur sipil yang profesional, biasanya begitu. Dan tentu ini ada implikasi yang luar biasa kalau sampai menimbulkan korban nyawa dari publik gitu. Dan itulah yang saya kira penting nanti untuk menjadi catatan kita. Baik, terima kasih Pak Slamet, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Ya, saya juga ingin Bu Lilis bisa nggak memberikan tanggapan kalau melihat seperti ini gitu ya? Apakah ini cermin bahwa profesionalisme itu sudah kita jadikan sebagai marwah tadi, sudah jadikan sebagai nilai-nilai hidup seorang insinyur sipil kalau melihat gambar seperti ini? Bu Lilis bisa komentar? Jangan panggil Bu Lilis, Pak. Dia nggak, Mbak Lilis masih muda, Pak. Jadi Mbak Lilis. Masih muda, ya. Mbak Lilis. tadi Pak Nur bilang Bu gitu, makanya saya bilang Bu. Khawatir saya takut nanti dimarahi. Mbak Lilis, Jeng Lilis lah, udah Jeng Lilis, Jeng Mita. Halo. Ada ya. Aduh. Wah, ini yang tanggung jawab Pak Nur Rahman ini nanti ya. Jadi di wisuda atau enggak ini ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya kan sungkan nanti kalau minta Pak Slamet terus yang memberikan pandangan gitu ya. Nanti saya usulkan ke Pak Dekan ini menjadi lulusan terhebat. Silakan yang lain. Silakan selain Pak Slamet. Mungkin Destrianto barangkali mau atau Hijib. Silakan. Yang masih muda-muda Mas Hijib. Mas Hijib. Ayo. Tampilkan wajah gagahmu sebelum besok hari kapan? Tanggal 5 atau 6 November tadi. Iya. Mau pakai toga, ayo. Kalau pakai toga gagah banget. Ada Mas Octavianus Gerek. Nah, Destri mau jawab Destri. Silakan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau menurut saya untuk soal keprofesionalisme, pertama
mungkin terkait dengan foto yang pertama mungkin soal intinya ketiga pihak antara perencana, pelaksana, dan pengawas itu mempunyai tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab terhadap apa yang mereka menjadi pokok tugas mereka. Perencana melaksanakan tanggung jawab untuk merencanakan sebaik-baiknya, pelaksana melaksanakan sesuai apa yang diperencanakan tanpa harus mengurangi atau melebihkan. Terus pengawas juga dengan detail mengawasi dan supervisi secara ketat gitu. Jadi tidak main-main antara pengawas dengan pemborong saling main atau nanti pelaksana sama perencana juga saling main. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Maksudnya main apa tadi, Mas? Main sepak bola atau main mata, Mas? Mungkin main mata, lebih ke main mata. Oke, well, terima kasih, Mas. Tadi yang paling luar biasa kata kunci adalah tanggung jawab. Dalam bahasa hukum itu namanya liability, professional liability. Nanti Mas Bima pasti bisa menjelaskan sangat baik ya, bahwa kalau kita merujuk hukum Hammurabi, kalau terjadi seperti ini dan kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan fatality gitu, maka konsultan desainnya itu bisa dipenggal kepalanya waktu itu ya. Jadi teknik sipil ini luar biasa kalau dilihat dari konteks skala produknya ya. Dan kita lihat di fenomena ini ya, tadi saya kira catatan penting dari refleksi Mas Habib tadi, bagaimana konsultan desain atau desain engineer juga harus melakukan sesuai dengan code standar. Kemudian tadi supervision engineer itu memang harus inspect, tidak hanya nonton ya. Tadi Pak Slamet sudah mengingatkan kita semuanya. Inspect berarti check and recheck, kemudian juga melakukan pengukuran, melakukan assessment, melakukan kalibrasi, validasi, pengujian, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kontraktor tentu pasti karena mereka lah yang bertanggung gugat mengeksekusi desain menjadi bangunan, kaitannya tadi dengan mutu, dan mutu. Saya kira kata kunci yang penting nanti untuk kita catat. Rekan-rekan sekalian, saya akan masuk ke diskusi, refleksi, dan kemudian hal-hal yang ingin saya bahas bersama rekan-rekan sekalian, dan mohon nanti ada sisa waktu 15 menit, tadi sudah disampaikan Pak Moderator, bisa kita manfaatkan. Oke, saya menggambarkan insinyur sipil itu bangun peradaban dunia. Gitu. Barangkali terlalu exaggerated, gitu ya. Tapi saya memahami kata sipil itu adalah civilization. Sivilisasi atau peradaban. Nah, civilization itu peradaban. Artinya bahwa ini seorang yang memiliki ilmu, memiliki kecakapan, memiliki tadi Bu Rektor sudah attitude, sikap, integriti, jujur, etika gitu. Kenapa? Karena membangun peradaban dunia gitu. Kalau insinyur sipil Indonesia tentu salah satunya adalah membangun peradaban Indonesia. Kenapa lalu peradaban itu menjadi kunci? Ya karena skala hasil kerja seorang insinyur sipil itu tidak seperti mohon maaf ya, insinyur komputer gitu ya, yang hanya berada di meja kita masing-masing saat ini gitu. Nah, dimensi dampak dan kemudian persinggungan dengan dunia lain itu menjadi luar biasa. Nah, ini yang saya ingin memberikan kesadaran baru kita semuanya ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang civil engineer itu adalah membentuk peradaban dunia. Nah, bagaimana cara membentuk? Tentu dalam konteks insinyuran atau engineering, ini yang paling penting untuk saya ingatkan adalah bahwa engineering itu bukan hanya aplikasi ilmu mekanika, gitu ya, bukan hanya penerapan ilmu hidrolika, gitu, ya, tapi juga ekonomi, sosial, dan juga practical knowledge. Seperti super senior kita, Pak Slamet Widodo ini, practical knowledge-nya luar biasa. Tadi Bu
Rektor Pak Dekan juga sudah mengatakan ya 99,9% mahasiswa teknik sipil UCY itu sudah bekerja. Artinya sudah punya tacit knowledge. Nah, tacit knowledge itu ada yang soft knowledge, ada yang hard knowledge. Nah, untuk apa? Ya, penerapan saintifik, ekonomik, sosial gitu. Ya. To invent, untuk menemukan, mendesain, membangun, memaintain. Tadi isu kegagalan bangunan tadi sudah disinggung sangat baik oleh Pak Slamet Dodo. Ya, namanya bangunan bisa juga terjadi fatigue ya. Kemudian terjadi creeps, nah, maka perlu di-maintain. Mana yang perlu diganti, mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi juga research, juga improve the structure. Nah, ini seperti Pak Dekan nih, Pak Dr. Heri ini yang luar biasa. To improve structure maka dicari sambungan precast yang terbaik gitu ya. Nah, tentu saja ini karena luas termasuk machinery, ya alat-alat berat, itu devices, sistem, material dan processes. Nah, lalu saya ingin memberikan preposisi. So, what is the professionalism? Ini bahasa saya ya, tentu nanti bisa dikomparasikan dengan yang lain ya. Jadi profesional dan isme. Isme itu paham, isme itu ideologi gitu ya. Jadi ideologi berprofesi dengan sungguh-sungguh. Ya, memberikan kemampuan maksimal. Jadi kalau tidak maksimal itu namanya amatir. Gitu Pak Dekan ya. Pokoknya ya asal nendang bola aja. Tapi kalau sungguh-sungguh ya dia latihan serius ya. Kemudian latihannya aja kalau David Beckham itu nendang satu hari 150 nendang tendangan pisang gitu ya. Lalu amanah. Tadi berulang-ulang saya menyimak Bu Rektor sangat luar biasa mengingat kita. Pegang teguh itu amanah. Amanah jadi konsultan desain, ya pegang teguh itu. Kalkulasinya harus presisi. Sebagai konsultan pengawas gitu, tadi sudah diingatkan, tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi juga terlibat langsung di pergumulan di lapangan. Nah, bagi kontraktor juga demikian. Bagaimana material, peralatan, sumber daya manusia, metode konstruksi, kemudian project planning, scheduling dan lain sebagainya. Ini harus dilakukan dipegang teguh lah amanah. Nah, amanah itu dalam bahasa dunia teknik sipil atau dunia konstruksi itu pasti dikaitkan dengan namanya kontraktual. Dokumen kontrak yang salah satu dokumen disebut dengan spesifikasi teknis maupun juga drawing. Tapi yang menarik ini bagi seorang insinyur yang profesional tentu harus berani bertanggung gugat. Saya memang sengaja tidak hanya jawab. Ya, ada orang yang nggak mau menanggung tapi hanya bisa menjawab. Nah, bertanggung gugat ini dikaitkan dengan kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang tadi saya ajak kita berdiskusi, dia harus berani bertanggung gugat. Makanya di dunia keinsinyuran itu ada namanya professional indemnity insurance. Gitu. Kalau teman-teman nanti calon wisudawan baca di Permen 8, Permen Popero 8 luar biasa. Liability ini bahasa lain ya. Kalau tanggung jawab itu responsibility. Liability itu pokoknya kalau salah desain dan kemudian menimbulkan peristiwa yang mencelakakan, baik mencelakakan mereka yang sedang bekerja, masyarakat, merusak lingkungan, kemudian juga menghancurkan harta benda, maka bisa dituntut di pengadilan, gitu ya. Kira-kira begitu, harus bertanggung jawab. Gitu. Oke, nah. Lalu profesi itu apa? Nah, profesi ini yang penting untuk dicatat adalah pengakuan publik. Pengakuan publik itu direpresentasi adalah pengakuan negara. Negara itu bisa pemerintah, bisa juga institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Oleh karena itu saya ingin mempromosikan ya teman-teman nanti begitu di wisuda, lalu kemudian mengikuti program profesi insinyur. Kalau belum didirikan di UCY, saya kira nanti bisa mengambil di kampus-kampus lain yang sudah menyediakan program profesi insinyur. Nah, tentu selanjutnya nanti teman-teman kalau bekerja di dalam profesi seorang engineer, maka kemudian akan diterbitkan namanya surat tanda registrasi insinyur oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian kalau super spesialisasi atau spesialisasi akan diterbitkan oleh LPJK gitu ya. Jadi LPJK itu khusus ya bidang keinsinyuran khusus yaitu konstruksi dan konsultasi.
Oke, saya akan lebih cepat. Mohon diingatkan ya, Oke, Pak Pak Bima ya. Ahmad, Nah, waktunya kurang lebih 10 menit lagi, Pak. oke, saya akan 10 lebih menit. cepat. Oke. Oke. Nah, ada perbedaan saintis sama engineer. Jadi kalau saintis itu mencari pengetahuan baru gitu ya, acquire knowledge gitu. Tapi yang engineer itu adalah professional practitioner, praktisi profesional di bidang keteknikan. Teknik itu design, build, maintain devices untuk bidang keengineeran yang constant tertentu. Tapi yang menarik adalah bahwa kalau engineer itu atau insinyur itu basisnya adalah innovation. Maka Pak Dekan kita, yang terhormat Pak Dr. Heri Kristianto ini, itu melakukan inovasi bagaimana sambungan prekes yang sangat tepat gitu ya. Meaning to develop the solution for the technical, societal, and commercial problem. Jadi tentu saja seorang pembangun peradaban itu tidak hanya bersinggungan masalah teknis, tapi juga masalah-masalah masyarakat ya. Misalnya banjir, kemudian apalagi ya longsor dan sebagainya yang berimplikasi terhadap masyarakat. Termasuk hal yang katanya komersial tadi, ada gedung yang digunakan untuk bisnis dan kemudian mengalami kegagalan. Nah, teman-teman sekalian, ini vision of the civil engineers gitu. Saya ingin memberikan catatan bahwa spektrum profesi seorang civil engineer itu luar biasa ya. Tapi yang menarik di sini saya ambil dari Association of Society of Civil Engineer Amerika gitu ya. Entrusted by society. Jadi harus dipercaya. Jadi teman-teman sekalian begitu lulus nanti mencari atau mencari SKA ke mana Ataki atau yang lain, jangan sekali-kali beli gitu. Ya, mau tender jangan beli. It's not entrusted by society gitu. Ya. Kenapa demikian? Tadi ya, bicara mutu itu tidak hanya mutu bahan, mutu material, tapi juga mutu manusianya. Mutu manusia tadi termasuk integrity, kemudian termasuk menghayati, mau kemudian memberikan yang terbaik dan sebagainya. Ini catatan saya yang penting. Dan kemudian tidak bisa kerja sendirian ya. Sehebat-hebatnya Pak Heri pasti butuh teman yang lain. Ya. Maka perlu kolaborasi. Tetapi dengan etik gitu ya. Baik sebagai planner, desainer, konstruktor, dan operator. Ya. Sebagai penjaga lingkungan hidup. Sebagai inovator, integrator, manajer, bahkan leaders gitu. Luar biasa. Karena inilah pembangun peradaban gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara produk teknik sipil ini dimensinya bukan hanya dimensi dalam kamar gitu ya, skalanya besar. Karena di sana, ya, mohon dibantu host untuk mute ya, mungkin ada yang unmute. Yang pertama adalah kepentingan perlindungan publik, karena produk-produk teknik sipil ini luar biasa, skalanya itu sangat besar sekali gitu ya. Mulai dari yang pagar sampai kemudian jembatan bentang panjang. Maka perlindungan keselamatan publik itu nomor 1. Yang kedua adalah perlindungan lingkungan, perlindungan kebudayaan, perlindungan peradaban yang sudah ada, perlindungan perekonomian. Artinya ya, tentu kegiatan konstruksi ini akan menarik gerbong ekonomi. Oleh karenanya perlu politik konstruksi. Nah, ini sering yang saya perjuangkan bersama Pak Manahara gitu ya, bahwa bolehlah politik infrastruktur itu menetapkan apa yang akan dibangun, di mana dibangun, untuk siapa dibangun, tapi juga penting untuk politik konstruksi ya. Karena apa? Melindungi ya kepentingan publik, melindungi ekonomi. Artinya siapa yang membangun itu juga penting. Ya. Jadi saya bukan anti asing gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kalau kita masih bisa membangun dengan kemampuan kita sendiri, kenapa tidak? Karena di situ ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada transaksi, ada jual beli, ada kemudian market dan sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, produk teknik sipil itu adalah social operate capital. Maka kita harus menjaga agar manfaatnya itu bisa memberikan nilai yang sangat tinggi. Kemudian berisiko tinggi, tadi sudah saya sampaikan. Perubah ekosistem, long lasting artifact. Borobudur itu sudah berapa ratus tahun itu. Penciri peradaban, ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita. Kenapa kita harus profesional gitu ya? Karena produk kita ini bersinggungan dengan kepentingan yang luar biasa gitu ya. Kita lihat sekarang ini kebetulan saya tahun
2006 sebagai infrastruktur spesialis untuk pembangunan Aceh ya. Saya di-hire oleh international institution ya di bawah PBB. Nah, apa yang mesti kita perhatikan ya, bahwa seorang civil engineer ini tidak hanya berhenti, sekali lagi ya, tidak hanya berhenti menghitung kuat tarik, kuat tekan, kuat desak, kuat lentur, kuat momen gitu ya. Tapi bagaimana produknya nanti itu bisa mensejahterakan. Maka saya quote aja sasantinya Dinas PUP SDM DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawono begitu ya. Oke, kemudian juga sebagainya harus membangun gedung dengan benar ya. Tadi sudah dijelaskan selamat juga gitu ya. Nah, isu ini barangkali prekesnya nggak benar, nanti Pak Heri akan menjelaskan ya. Tapi tidak cukup kekuatannya ini kan ya. Tetapi kalau sepadan jalannya juga nggak benar. Ini di kampusnya Pak Heri ini, gitu. Pak Heri masih ingat ya? Jadi monumen ini kan. Pak Nur Rahman ini amal mater Bapak ini, gitu ya. Gitu. Jadi mangkrak begitu ya. Artinya lo menjaga kenyamanan publik gitu. Kira-kira gitu. Oke, ini juga tetangga kita ini, Pak. Saya kebetulan tahun 2012 ini ditugaskan Ngerso Dalem untuk menata kawasan Code gitu. Makanya saya survei di sini. Jadi membangun itu sekaligus mengkonservasi alam gitu. Tidak boleh seenaknya menaruh pondasi di pinggir sungai yang di situ sudah diatur sepandan jalannya, menjaga keseimbangan kehidupan gitu. Nah, yang lain kalau bicara civil engineer ini ada 3 alam yang harus kita jaga. Natural environment gitu ya, built environment and cultural environment. Ini loh tugas civil engineer itu menyeimbangkan antara natural and cultural dengan menempatkan jalan, jembatan, bendungan, gedung dan sebagainya melalui desain, procurement, management system gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa tidak kalau bicara planning, design, construction kita harus consider sangat baik yang disebut dengan the built environment ini kaitannya dengan natural and cultural gitu. Membangun di Kaltara tentu akan berbeda konteks dan relevasinya membangun di Jakarta. Mungkin bisa begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau bicara infrastruktur itu gitu ya, tidak hanya infrastruktur PUPR gitu yang sifatnya memang untuk public utilities, tapi sampai ke social infrastructure, ke trade infrastructure gitu. Nah, itulah yang ingin saya berikan semangat bagi calon wisudawan gitu ya, bahwa nanti marketnya teman-teman baik desain, konsultan dan sebagainya jangan hanya masuk ke wilayah APBN Kementerian PUPR atau APBD Dinas PU gitu ya. Teman-temannya Pak Bima di Kapeknas ini perlu digeser juga masuk ke trade infrastructure, bikin pabrik, bikin gudang, macam-macam ya, bikin spot recreation, health gedungnya dan sebagainya. Nah, spek konstruksi itu gitu ya, tidak hanya jasa ini Bang Bima ya, tetapi ada goods and services. Kemudian spektrumnya itu bukan hanya menghasilkan jasa yang intangible gitu. Maka ketika saya menjadi tim ahli undang bangunan, undang nomor 2 usul Pak Dekan, namanya adalah undang-undang DPR-nya saya bisa tidak memiliki kekuatan ya sudah nggak bisa. Artinya adalah tidak cukup hanya bicara konsultan dan kontraktor, gitu. Tapi dimensinya sangat luas ya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Saya nggak jelaskan. So engineer itu menyeimbangkan antara sosial, ekonomi, itu yang penting. Nah ini yang saya usulkan. Saya pernah revolving construction. Pertama kalau kita ke engineer, memang di situ key point-nya adalah bagaimana kita membangun dengan teknologi yang applicable. Tetapi tidak cukup itu. Maka secara ekonomi juga harus visible, secara finansial harus viable. Kalau ekonomi urusannya adalah benefit, kalau finansial harusnya profit. Kemudian juga environmentally sustainable, tidak boleh merusak lingkungan. Kemudian secara politik harus didukung. Gitu. Kemudian secara sosial harus bisa diterima. Secara institusi harus mungkin gitu. Nah, inilah 8 hal ya, termasuk rationally manageable. Kalau misalnya tendernya sudah di akhir tahun gitu ya, kan tidak mungkin bisa selesai gitu. Apa pekerjaannya hanya ngecat tembok saja gitu. Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang perlu nanti kita advokasikan. Teman-teman kalian, saya akan masuk ke profesionalisme. Menurut saya gitu ya, pengalaman saya selama ini
professional engineer itu harus punya 4 skill ya, atau 4 tapi harus juga punya kecakapan, soft skill, ya. Bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi manajer, bagaimana berkomunikasi, bagaimana ya. Etik. Nah, tambahkan nih, kalau orang baru, mohon maaf, ya, mereka neglect, mereka kesampingkan. Menurut hemat saya, bagi negara Indonesia ini, karena Pancasila sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka ini menjadi penting. Makanya tadi saya sangat luar biasa memahami pesan-pesan Bu Rektor itu. Jadi spirituality inilah yang akan menggovern ya. Mestinya ini saya taruh di tengah sebagai core of the core gitu ya. Karena apapun yang kita hasilkan dengan profesi kita akan kita pertanggungjawabkan. Ya, tidak hanya kepada manusia, kepada bohir atau kepada pengguna jasa, tapi kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh mengakuisisi ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, kemudian kita mempraktekkan, mengeksekusi dengan kecakapan yang paripurna, lalu dengan dilandasi attitude, integrity, dan etik. Gitu. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang saya kira penting untuk terus-menerus kita pelajari. Bapak. Ya. 4 menit lagi ya Pak, 4 menit lagi sudah ya, molor. Yes. Siap, terima kasih Pak Bima, saya akan lebih cepat. Saya ingin mengingatkan, memang fundamental knowledge yang perlu dikuasai seorang engineer itu matematik, fisik gitu ya, mechanical, kemudian mekanika teknik maksud saya, kemudian material science gitu. Tapi juga desain, juga risk analysis, sustainability, tapi juga hal-hal yang bersinggungan dengan social economy. Ada isu public policy and administration. Pasti teman-temannya Bang Bima ini begitu keluar Permen PUPR nomor sekian itu, lalu kemudian dipelajari di bedah. Ini apa yang harus dirubah, apa yang harus saya lakukan sebagai asosiasi, pasti begitu. Kemudian business basic gitu. Nah tentu saya percaya, saya yakin UCW pasti sudah ada mata kuliah di seputar business basic gitu ya. Lalu kemudian social science, economic, atau ada ekonomi teknik gitu ya. Kemudian juga ethical behavior ini yang saya kira mungkin dengan kegiatan-kegiatan non kurikuler itu sudah bisa dijelaskan. Di samping itu ini hal-hal yang sifatnya kecakapan ya, harus mampu mengeksekusi pekerjaan itu melalui prinsip-prinsip keteknikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet. Kemudian selalu belajar, terus belajar ya, menguasai teknologi, berkomunikasi yang efektif, berkolaborasi, kemudian mengelola tugas, proyek, program secara konstruktif, kemudian memimpin. Memimpin itu bukan arogan, tapi adalah ambek paromo marto dengan konsensus ya. Dan tentu juga inklusif gitu ya. Artinya everybody happy karena diajak bareng-bareng. Kemudian ini yang disebut attitude, etik, kemudian sikap tadi ya. Pertama tentu kita membutuhkan seorang itu kreatif. Entrepreneurship. Entrepreneurship bukan hanya dagang, tapi bagaimana memanage sesuatu dengan efisien, memanage sesuatu dengan efektif. Kemudian komitmen terhadap etik, personal. Kalau memang tidak boleh pinjam-meminjam bendera, ya jangan pinjam-meminjam bendera. Nanti akan berdampak kepada hukum gitu ya. Kuriositas, lalu terus mencari pengetahuan baru. Jujur ya, tadi sudah disebutkan. Optimis ya. Menurut saya, sekarang ini tidak lagi ada sekat-sekat. Kamu lulusan UGM, lulusan UI, kamu lulusan UCY. Ya. As long as you do the best, maka rakyat akan angkat topi. Kira-kira gitu. Kemudian respect ya, dan toleran. Menghargai semuanya. Ya. Jadi kontraktor menghargai konsultan, konsultan menghargai owner, dan sebagainya. Pak Dekan Kaprodi, saya mengusulkan, ke depan tidak lagi ada dikotomi pengguna-penyedia. Gitu. Kalau saya punya kewenangan, Pak Bima, saya akan rubah gitu ya, bahwa di proyek itu adanya adalah kita gitu ya, bukan kamu dan saya, sehingga tidak terjadi konfrontasi yang menimbulkan kemudian ketidakbahagiaan bersama. Kemudian juga tentu harus serius ya, dan self disiplin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tepat waktunya, dan saya mengundang partisipasi para calon wisudawan untuk bersama-sama mendiskusikan isu profesionalisme di seorang insinyur sipil. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya sebenarnya punya satu video, tapi barangkali nanti pada kesempatan lain saya akan putar untuk menyemangati para calon wisuda dan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Aji. Ya, ini untuk waktunya pas ini Pak. Agak molor sedikit tapi tidak apa-apa. Saya sudah minta izin ke Pak Dr. Heri untuk waktunya agak molor, tidak apa-apa. Jadi begini, ini ada yang bertanya Pak di chat ini dari Mas Destrianto. Dia menanyakan bidang teknik sipil sangat luas. Untuk mencapai profesionalisme insinyur, kalau harus menguasai seluruh bidang teknik sipil akan membutuhkan waktu yang lama. Apakah memang seorang profesionalisme insinyur harus menguasai semuanya? Jika bisa memilih satu bidang yang akan ditekuni dan menjadikan profesional di bidang tersebut, tips dan triknya bagaimana ya Pak? Oke, good. Saya senang ini. Ini pertanyaan keren, super keren. Pertama, gitu ya, bahwa kalau bicara teknik sipil itu nanti ada spesialisasinya. Sekarang ini yang sudah terbentang luas itu minimal ada 5. Geoteknik, struktur, transport, kemudian air, kemudian manajemen konstruksi. Ya. Tetapi kemudian juga ada super spesialisasi. Ya. Misalnya super spesialisasi dari konsentrasi manajemen konstruksi adalah safety engineer, ya, safety engineering. Kemudian ada financial engineer. Kemudian kalau struktur, saya kira nanti ada struktur baja dan sebagainya. Jadi saran saya, basicnya, prinsip-prinsip ilmu dasarnya tidak boleh lupa, gitu ya. Tanamkan di dalam sanubari. Prinsip-prinsip mekanika teknik itu tidak boleh lupa. Sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0. Itu nggak boleh lupa. Betul ya Pak Heri? Nanti tolong dikoreksi. Gitu. Jadi kalau bangunan kita stabil sih ya pokoknya seperti itu, gitu kira-kira gitu. Kemudian persip bahwa momen itu adalah gaya dikalikan lengannya atau panjangnya. Oke, jadi kalau pengen stabil, pengen momennya tidak besar ya udah dekatkan aja beban dengan titiknya dan sebagainya. Kira-kira prinsip-prinsip itu ya. Kemudian kalau project planning scheduling prinsipnya apa? Prinsipnya adalah the shortest duration. Nah, makanya perlu nanti di crash out misalnya. Geoteknik saya kira juga sama, struktur juga sama dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip dasar. Makanya kalau di kampus kami Pak Dekan itu ada yang namanya ujian komprehensif. Komprehensif itu ujian yang paling dasar, ditanya gitu ya. Ini kalau ada beban kayak gini menurut kamu gimana gitu ya. Hal yang penting dan sebagainya. Nah, kemudian lalu kemudian begitu teman-teman menekuni sub bidang profesi sebagaimana di Undang-Undang Nomor 2 itu nanti ada sub-sub bidang dan sebagainya di insinyur juga, maka tekuni sesuai dengan minat dan apa tadi kecintaannya gitu. Jadi love your job ya, do your love gitu. Ya. Jadi Mas Destrianto lakukan sesuatu yang Mas Destri ini cintai gitu ya. Tapi kemudian cintanya yang dilakukan gitu. Ya. Saya karena dulu IP-nya marginal ya. Jadi saya nggak mampu seperti Pak Heri itu ngitung integral tingkat 4 gitu nggak mampu saya. Di samping juga nggak minat gitu. Minat saya adalah memanage project. Maka saya ngambil konsentrasi manajemen konstruksi dan infrastruktur gitu. Gitu. Kemudian saya punya spesialisasi, bahkan super spesialisasi adalah di safety engineering gitu ya. Gitu. Makanya kemudian saya sangat senang ketika diberi amanah oleh Pak sebagai komite keselamatan konstruksi gitu. Jadi nggak dibayar aja tuh saya senang gitu kira-kira gitu ya. Artinya bahwa love your job kan, and do your love gitu. Jadi lakukan apa yang kalian cintai dan cintalah gitu. Kira-kira tips sederhananya itu. Lalu bagaimana cara mengukur kita happy ya dan sebagainya. Tipsnya ya kita tanya diri kita nih. Jadi kalau misalnya Mas Destri ini ada kerja lembur tapi kemudian mengeluh lah ini tanda-tanda misalnya. Saya nggak suka ini dengan pekerjaan ini. Tapi kalau lembur, kalau kerja di lapangan panas-panas, atau kalau mendesain, menghitung, membuat kalkulasi, lelah dan sebagainya, nah itu sudah. Itu menjadi tip yang luar biasa. Yang ketiga, tipnya adalah ya berasosiasi, bertemu dengan tokoh-tokoh di mana ilmunya sesuai dengan passion kita.
Kalau ilmunya struktur misalnya, ngumpullah kepada teman-teman haki gitu ya. Kalau kemudian ilmunya spesialisnya adalah ke manajemen konstruksi, ketemulah di situ teman-teman IAMPI, teman-teman HAMKI gitu. Kalau suka melukis, nah dekatlah kepada Pak Nur Rahman dan sebagainya. Kalau mau sukanya beton misalnya, belajar yang super spesialisnya beton. Kira-kira saran saya itu, Mas, untuk Mas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Mudah-mudahan Mas Destrianto apa yang disampaikan beliau membuka khazanah berpikir dan sesuai dengan apa yang diharapkan jawabannya. Saya mencoba Pak, izin Pak Heri untuk sedikit mereview dari apa yang disampaikan Pak Insinyur Ahmad Suradi, yaitu bahwa insinyur itu membangun peradaban. Saya sepakat Bapak, bahwasanya dari kita melihat sejarah masa lalu, infrastruktur memang memegang peradaban manusia, baik itu dari sisi perdagangan, agama, budaya, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi saya menggarisbawahi bagaimana kemudian insinyur membangun peradaban, kita harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada di sekitar ataupun alam. Jadi tadi saya juga mencoba menggarisbawahi Bapak, infrastruktur menjaga peradaban umat itu saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Sarwidi, Profesor ahli gempa kita dari Jogja. Beliau pernah mengatakan, dengan kita membangun sebuah bangunan yang baik, yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dengan kita menyelamatkan satu orang manusia, sama saja kita menyelamatkan ribuan manusia. Karena apa? Bangunan yang kita gunakan itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian tadi saya tergelitik Bapak, betul Bapak mengatakan bahwa dalam proyek itu bahasa ketika pengguna dan pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa kita serahkan menjadi kita. Karena saya selalu menyampaikan bahwasanya tidak bisa sebuah proyek hanya berjalan dengan satu arah tanpa adanya keseragaman ataupun kesepakatan bersama. Nah, kemudian namun memang menjadi tantangan kita di dunia konstruksi, khususnya yang ada di tataran pemerintahan, Pak. Kalau mungkin sektor swasta mungkin secara aturan, kemudian secara waktu, mungkin problematikanya berbeda dengan ada di pemerintah. Nah, saya menggarisbawahi ketika di pemerintah, tadi Bapak sampaikan, ketika proyek muncul di akhir tahun, itu sering menjadi kendala. Bagaimana kemudian profesionalisme, bagaimana kemudian kualitas kita bisa nomor satukan ketika kemudian kita pelaku jasa konstruksi dikejar dengan serapan anggaran, kita dikejar dengan waktu yang mepet, namun proyek harus bisa diselesaikan. Kalau Bapak perhatikan, jamak terjadi di jasa konstruksi yang ada di pemerintahan itu sebetulnya antara ideal dan tidak ideal ketika kita kemudian menawar sebuah pekerjaan. Contoh Pak yang mungkin saya pengalaman dari pribadi aja, proyek gedung 3 lantai yang harusnya itu dibutuhkan waktu 6 bulan, kita hanya diberi waktu 4,5 bulan. Mau nggak mau, bagaimana caranya kita bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini menjadi PR dan catatan kita di dunia jasa konstruksi. Terus tadi saya juga mencoba menggarisbawahi apa yang Bapak sampaikan, bahwa insinyur itu harus memperhatikan keseimbangan alam, menciptakan bangunan, menciptakan kehidupan kemanusiaan, namun hal itu juga dibatasi dengan adanya politik anggaran atau birokrasi. Karena apapun apa yang ingin kita laksanakan juga tidak lepas dari apa yang aturan dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu Bapak materi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahmad Suradi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk Bapak menjadi amal jariah Bapak ketika kita semua bisa menerjemahkan semua ini nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.